Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 313. Di dalam barisan besar itu, Xiaoyan melihat beberapa lampu emas menyilaukan yang menuju ke arahnya. Ekspresinya tegas saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Xuan berat gelap. Ketika beberapa lampu emas hendak mengenainya, Xiaoyan memegang pedang Xuan besar itu erat-erat dengan kedua tangannya. Tatapan matanya menjadi kejam saat dia melambaikan kedua tangannya. Pedang Xuan berat gelap di tangannya melambai dari bawah ke atas. Pedang itu membawa tekanan angin yang mengerikan saat merobek kekosongan dan mengayunkan pedang booster dengan keras. Pedang penghancur langit 7 lapis. Satu kaki. Xiaoyan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi saat dia mengayunkan pedang penghancur besar di tangannya. Cahaya menyambar ujung pedang penghancur dan cahaya penghancur yang indah melesat keluar. Cahaya itu bertemu langsung dengan cahaya emas yang datang dan bertabrakan dengan keras dengan mereka. Boom! Sebuah ledakan terdengar dan riak energi yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh formasi bergetar tanpa sadar. Namun, dalam beberapa tarikan napas pendek, cahaya penggaris yang tajam itu dihancurkan dengan paksa oleh beberapa cahaya emas. Cahaya emas itu sedikit meredup tetapi kekuatannya tidak berkurang. Cahaya itu membawa kekuatan yang menakutkan saat terus menyerang Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia melihat ini. Tubuhnya, yang berdiri di udara kosong, tiba-tiba berbalik. Dia berputar sekali di tempat dan mengayunkan penggaris besar di tangannya sekali lagi. Cahaya penggaris menakutkan lainnya yang tidak lebih lemah dari yang sebelumnya melesat keluar. Dua kaki, teriakan keras Xiaoyan terdengar. Sebelum terdengar, Xiaoyan melambaikan kedua tangannya. Penguasa besar itu menyapu tubuhnya dan diayunkan keluar sekali lagi. Cahaya penggaris lainnya langsung melesat keluar dan bergabung dengan cahaya penggaris kedua. 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Setelah beberapa teriakan ledakan, penggaris Xuan berat yang besar di tangan Xiaoyan menari-nari dekat dengan tubuhnya. Penggaris besar berwarna hitam itu setajam tombak panjang di tangan Xiaoyan. Saat penggaris besar itu diayunkan, suara angin bertiup ke segala arah. Tekanan angin yang menakutkan menyebabkan udara terkompresi dengan cepat. Ledakan sonik yang menakutkan berulang kali dipancarkan dari ruang kosong. Tekanan menakutkan yang mengelilingi tubuh Xiaoyan benar-benar dihilangkan sepenuhnya oleh tindakan tajam Xiaoyan. Bang! Setelah terus-menerus melambaikan 5 kaki, beberapa cahaya keemasan yang menyilaukan yang menuju ke arahnya akhirnya tersebar oleh serangan Xiaoyan. Meskipun itu adalah formasi gabungan, tidak dapat dihindari bahwa itu akan hancur berkeping-keping. Di bawah pemboman keterampilan Do lengkap Xiaoyan, ketika Muhan, yang berada di luar formasi, melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu ganas. Dia benar-benar telah dengan paksa menyebarkan formasi 4 roh yang sangat dibanggakannya. Keempat formasi ini masing-masing mewakili jenis binatang ajaib yang sangat kuat. Bahkan seorang kaisar 8,5 tidak akan mampu menyebarkan keempat formasi tersebut. Mu tidak menyangka dia akan seperti itu. Meskipun formasi 4 roh telah disebarkan oleh Xiaoyan, kekuatan keempat binatang ajaib yang telah disebarkan tidak dapat diremehkan. Tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk menyingkirkan mereka semua sekaligus. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan itu tersebar dan berubah menjadi 4 binatang ajaib misterius yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dari tubuh mereka. Keempat binatang ajaib besar itu masing-masing berdiri di arah yang berbeda. Mata mereka yang seperti binatang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat mereka menatap Xiaoyan. Raungan rendah terus-menerus keluar dari mulut mereka. Aura mereka yang menakutkan begitu kuat sehingga bahkan seorang kaisar setengah bintang 7 akan merasa takut di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, keempat binatang ajaib besar itu secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Segera setelah itu, mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam ke arah Xiaoyan. Sepasang cakar tajam yang memancarkan cahaya keemasan muncul seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Xiaoyan. Kulit Xiaoyan pucat. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat keempat binatang ajaib besar yang menerkam ke arahnya. Xiaoyan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia menghirup udara dingin yang sedingin es itu dalam-dalam. Tangan Xiaoyan sekali lagi menggenggam erat pedang penghancur kegelapan berat. Kekuatan dengan cepat terkumpul di lengannya. Urat-urat biru menyembul keluar. Urat-urat itu seperti ular hijau kecil yang terus-menerus menggeliat di bawah kulit Xiaoyan. Kalian hanyalah 4 binatang buas yang diciptakan oleh formasi itu. Jika tubuh kalian yang sebenarnya ada di sini, aku akan agak takut. Namun,
Karena hanya kalian semua bisa mati. Setelah teriakan dingin yang dipenuhi dengan penghinaan terdengar, ekspresi Xiaoyan sangat ganas. Kedua lengannya tiba-tiba melambai sekali lagi. Batu besar di tangannya tersapu secara horizontal. Permukaan lebar pedang Xuan berat menghantam tanpa ampun ke arah binatang ajaib emas yang paling dekat dengannya. Binatang ajaib yang kokoh di dalam formasi itu 2 kali lebih tinggi dari Xiaoyan. Namun, di mata Xiaoyan, seolah-olah itu bukan apa-apa. Pedang Xuan besar di tangannya tidak berhenti sama sekali. Angin menakutkan yang ditimbulkan oleh ayunan pedang Xuan besar itu bahkan lebih kuat dari binatang ajaib itu. Bahkan Muhan, yang berada di luar formasi, tidak dapat menahan sedikit perubahan dalam ekspresinya ketika dia melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, pedang Xuan lebar itu menghantam dengan kejam ke tubuh binatang ajaib yang besar itu. Diiringi dengan lolongan yang menyedihkan, binatang ajaib besar yang dipenuhi dengan kekuatan beberapa saat yang lalu benar-benar terlempar oleh pedang Xuan Xiaoyan. Bang! 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 4 ledakan keras berturut-turut terdengar. 4 binatang ajaib besar benar-benar terlempar oleh Xiaoyan. Bang! Binatang ajaib besar keempat dengan kejam menghantam tubuh 3 binatang ajaib besar lainnya yang ditumpuk bersama. Xiaoyan dengan susah payah mengangkat pedang Xuan yang besar. Wajahnya yang pucat membuatnya tampak seperti orang yang akan mati. Namun, meski begitu, Xiaoyan tetap memaksakan diri. Dia perlu menenangkan diri. Dia harus bertahan. Dia tidak ingin mati di tangan Muhan. Batuk-batuk. Setelah dengan paksa menahan batuknya, tubuh Xiaoyan tanpa sadar melunak dan dia hampir jatuh. Xiaoyan dengan paksa menopang dirinya sendiri. Tangannya yang tak berdarah mencengkeram pedang Xuan dengan erat. Setelah terengah-engah sejenak, Xiaoyan akhirnya menggunakan semua kekuatannya dan berteriak sekali lagi. Ha! Pedang Xuan 7 lapis. Wajah Xiaoyan membengkak saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedang Xuan besar di tangannya. Xiaoyan mengikuti dari dekat di belakang pedang Xuan. Pada saat ini, Xiaoyan, yang hampir pingsan, benar-benar menunjukkan ekspresi yang sangat gila. Kekuatan Muhan akhirnya membuatnya merasa tidak berdaya. Meskipun kekuatan ledakannya tidak lemah, pada akhirnya masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan Muhan. Kemungkinan dia bisa melawan Muhan sangat tipis. Dia sudah merasa sangat beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Lagi pula, bahkan sampai sekarang, Muhan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah untuk menghentikan Xiaoyan. Jika bukan karena fakta bahwa Xiaoyan memiliki langkah pemusnahan langit dan dao kekosongan, dia pasti sudah dikalahkan oleh Muhan. Dari awal hingga akhir, dia hanya mengandalkan kecepatannya untuk menghindari serangan Muhan. Namun, pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Serangan habis-habisan ini adalah harapan terakhirnya. Itu saja, pedang Xuan yang hebat melesat melintasi kehampaan, meninggalkan jejak yang hampir seperti ruang hampa. Xiaoyan mengikutinya dari dekat. Meskipun aura di sekitar tubuhnya lemah, dia tetap bersikeras. Muhan menyipitkan matanya. Tatapannya menembus pedang Xuan saat dia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ekspresinya dipenuhi dengan kecurigaan. Namun, mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, dia tidak berpikir bahwa yang terakhir akan dapat melakukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Muhan yang menyeringai. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat Xiaoyan sekali lagi berubah tajam. Swoosh! Tepat saat pedang Xuan hendak bertabrakan dengan 4 binatang besar, Xiaoyan, yang mengikuti dari dekat, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Jubah dao besar yang hitam pekat itu dengan cepat terbang keluar dan membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, pedang Xuan yang megah memasuki terowongan dengan suara desiran. Xiaoyan terus mengikuti dari dekat di belakang. Boom! Pada saat berikutnya, penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh formasi tiba-tiba tampak telah dihantam oleh sesuatu. Sebuah ledakan dahsyat dipancarkan dan seluruh formasi mulai bergetar hebat. Muhan melihat ke arah sumber suara. Tatapannya mendarat pada Raja Utara, yang sekali lagi menghantamkan tinjunya ke penghalang cahaya. Oh, mata Muhan sedikit menyipit. Dia agak heran. Namun, pada saat berikutnya, ledakan yang lebih mengerikan dipancarkan. Boom! Formasi emas mulai bergetar lebih hebat. Tepat saat Muhan hendak bergerak, dia menyadari bahwa tangan besi Raja Utara baru saja mendarat ketika ledakan itu terdengar suara. Krak! Formasi fusi yang telah diteliti Muhan selama 100 tahun telah resmi hancur saat ini. Bab ke-314. Ini adalah dunia yang benar-benar gelap. Di dalam kegelapan, kilatan petir yang dahsyat berterbangan di mana-mana. Kadang-kadang, kilatan petir itu saling bertabrakan dan menyebabkan reaksi berantai yang dahsyat di tempat ini. Akibatnya, di dunia yang gelap ini,
Terdengar gemuruh guntur yang mengerikan seperti raungan beruang liar. Di sisi lain, di pinggiran dunia yang gelap ini, kilatan petir di kehampaan berwarna perak terang. Mereka seperti ikan perak yang terus berenang di kehampaan. Dibandingkan dengan kilatan petir hitam, kilatan petir perak jelas lebih lemah. Namun, ini juga merupakan alasan mengapa setengah kaisar biasa mampu menahan kilatan petir dan menelannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di persimpangan kedua jenis kilatan petir itu, tekanan khusus membentuk penghalang sederhana, memisahkan kedua jenis kilatan petir itu sejauh 2 mil. Namun, kedua jenis petir itu memiliki tingkat kekerasan yang sangat berbeda, yang memungkinkan setiap orang untuk memahami secara kasar makna di balik keberadaan penghalang ini. Tidak mudah untuk mengolahnya dan seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Pada saat ini, di luar penghalang, 3 sosok yang berdiri di lautan petir perak. 2 berada di depan dan 2 di belakangnya. Orang yang berdiri di lautan petir perak lebih jauh dari penghalang adalah seorang lelaki tua yang nampaknya dalam keadaan menyedihkan. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Muhan? Orang yang hampir tidak menopang tubuhnya di depan penghalang di sisi yang berlawanan adalah Xiaoyan. Orang di depannya adalah Raja Utara yang telah melindunginya sepanjang jalan. Batuk-batuk. Xiaoyan terbatuk keras saat darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya. Wajahnya yang pucat pasi tampak sangat menakutkan karena kelemahannya yang ekstrem. Sangat sulit baginya untuk bernapas. Matanya yang awalnya hitam pekat kini dipenuhi dengan warna putih keabu-abuan. Aura di sekitar tubuhnya telah mencapai titik terendah. Meskipun begitu, Xiaoyan tetap bertahan. Dia tahu bahwa selama dia melewati penghalang terakhir di belakangnya dan memasuki kedalaman kolam petir, bahkan Muhan tidak akan berani melangkah sembarangan ke dalamnya. Meskipun ada penghalang di antara mereka, Xiaoyan masih bisa merasakan teror dari petir hitam itu. Begitu petir itu menyerang bersama, bahkan Muhan tidak akan mampu menahan kekuatan semacam itu. Xiaoyan percaya bahwa Muhan di depannya pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya dengan Xiaoyan. Di kejauhan, mata tua Muhan yang keruh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Matanya seperti sepasang kai telang, seolah-olah dia ingin menggunakan tatapannya untuk menyeret Xiaoyan ke depannya. Namun, saat ini, dia benar-benar menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius di wajahnya. Lebih tepatnya, itu ditujukan pada petir hitam di dalam penghalang di belakang Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan lemah, dia juga memperhatikan ini. Segera, dia merasa sedikit lega di dalam hatinya. Tampaknya apa yang dikatakan Guli dan yang lainnya benar. Bahkan seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 seperti Muhan takut dengan kedalaman kolam petir. Yan Xiao, kamu sudah tidak punya tempat untuk lari. Apakah kamu masih berniat untuk terus berjuang? Muhan berpura-pura tenang saat dia berteriak pada Xiaoyan. Batuk-batuk. Aura Xiaoyan begitu lemah sehingga dia batuk hebat sekali lagi. Namun, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyum mengejek. Beberapa saat kemudian, sebelum dia berbicara kepada Muhan dengan suara yang sedikit serak. Batuk-batuk. Begitukah? Bukankah aku juga punya tempat di belakangku? Saat Xiaoyan berbicara, dia tanpa sadar meludahkan seteguk besar darah. Ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat dan auranya menjadi lebih lemah. Penampilannya yang lemah membuatnya tampak seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Bahkan jika kamu memasukinya, kamu akan tetap mati. Muhan berteriak sekali lagi. Otot-otot di sudut matanya tanpa sadar berkendut beberapa kali. Jelas, meskipun dia ingin Xiaoyan mati, dia tidak ingin dia mati di tempat lain. Dia ingin membunuh Xiaoyan bukan hanya karena dia ingin membunuhnya, tetapi juga karena dia punya motif lain. Haha, apakah kamu takut aku akan memasukinya? Nada bicara Xiaoyan lemah saat dia tertawa pelan. HMP, Muhan mendengus saat matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu sekarang ketika aku akan mati? Xiaoyan terus berbicara. Di akhir kata-katanya, suaranya terhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Itu karena pil kesengsaraan kaisar. Kan? Ekspresi di wajah tua Muhan yang keriput akhirnya berubah ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Sesaat kemudian, wajah tua Muhan yang gelap dan dingin sekali lagi menampakkan senyuman. Haha, benar. Alasan sebenarnya mengapa aku memasuki kolam petir adalah untuk mendapatkan ramuan kesengsaraan kaisar. Xiaoyan sedikit terkejut karena Muhan telah mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Namun, dia tidak berminat untuk mempedulikannya. Nada bicara Muhan terhenti sejenak. Mata tuanya yang keruh menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum dia melanjutkan bicaranya. Kamu juga harus tahu bahwa sebagai kaisar setengah bintang 9, sangat sulit untuk menerobos.
Jika kamu mengandalkan diri sendiri untuk menerobos dengan paksa ke kelas Dodi, kemungkinan itu akan terjadi sangat kecil. Jangan bicara tentang kesulitan untuk menerobos. Bahkan jika kau berhasil menerobos tanpa ramuan kesengsaraan kaisar, kau tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang melawan kesengsaraan kaisar. Setelah kata-kata Muhan terdengar, Xiaoyan di sisi yang berlawanan mengangkat tangannya dengan susah payah. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan sebuah cahaya melintas di telapak tangannya. Sebuah botol giok berkilau muncul di tangan Xiaoyan. Melalui botol giok itu, orang bisa melihat pil obat bundar seukuran buah lengkeng yang diam-diam tergeletak di dalamnya. Itu adalah ramuan kesengsaraan kaisar. Ketika Muhan melihat ramuan kesengsaraan kaisar, ia berharap ia bisa segera bergegas maju dan merebutnya dari tangan Xiaoyan. Namun, dalam sekejap mata, Muhan dengan cepat pulih dan wajahnya kembali tenang. Xiaoyan di depannya tidak mudah untuk dihadapi, meskipun ia seperti lampu yang kehabisan minyak. Jika ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menghancurkan pil obat di tangannya bersama dengan botol giok itu, ia mungkin tidak akan bisa mendapatkan ramuan kesengsaraan kaisar tingkat penuh dalam hidupnya. Hasil seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Muhan. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan ramuan kesengsaraan kaisar di tangan Xiaoyan. Haha. Ada desas-desus bahwa selama pertemuan besar alkemi sebelumnya, teman muda Yan Xiao telah memurnikan ramuan kesengsaraan kaisar tingkat penuh. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, memang benar bahwa desas-desus itu benar. Mata Muhan menatap ramuan kesengsaraan kaisar di dalam botol giok. Namun, dia tidak bisa tidak memuji Xiaoyan. Haha, aku, orang dengan reputasi yang pantas, akan mati di tanganmu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara kepada Muhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Muhan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Kemudian, dia menatap Xiaoyan dan tersenyum tidak tulus pada Xiaoyan. Haha, kita berdua adalah orang yang bijaksana. Mengingat situasimu saat ini, kamu pasti akan mati jika kamu berbalik. Bahkan jika aku dalam kondisi puncakku, aku tidak berani dengan santai melangkah ke inti kolam petir. Aku yakin Guli dan orang-orang tua lainnya sudah memberitahumu tentang ini dengan jelas. Karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, selama kau menyerahkan ramuan kesengsaraan kaisar di tanganmu kepadaku, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan menyakitimu. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan melanjutkan masalah di antara kita. Bahkan, selama kau mau, aku bahkan dapat membantumu membunuh Maudi. Bagaimana? Satu pil obat ditukar dengan 2 nyawa. Bagimu, ini seharusnya sepadan. Sambil berbicara, Muhan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Telapak tangan di bawah lengan bajunya terulur ke arah Xiaoyan sambil menunggu Xiaoyan melempar botol giok itu. Hah? Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan kekuatanmu, kau bisa membunuhku dalam sekejap setelah mendapatkan ramuan itu. Bukankah memberimu ramuan itu sama saja dengan mencari kematianku sendiri? Tubuh Xiaoyan terhuyung dan ini membuat jantung Muhan berdebar kencang. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan membuat Muhan mengerutkan kening sekali lagi. Apakah kau pikir kau masih punya pilihan? Serahkan ramuan itu kepadaku dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kau akan kehilangan nyawa dan kekayaanmu. Setelah tawa dingin keluar dari mulut Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan dia menyerang penghalang di belakangnya. Di belakangnya, tubuh kuat Raja Utara tiba-tiba bergerak dan menghalangi Muhan yang sedang menyerang. Di luar penghalang, bersambung ke bab selanjutnya.